Ya, jadi sesuai dengan relasi panggilan sidang dari Badan Niaga Jakarta Pusat, hari ini adalah sidang pertama gugatan klien kami Karen Nasution Rudy Pekerti terhadap Vidi Aldiano. Ya, ini sidang pertama. Sidang tadi sudah dimulai dan ternyata memang pada sidang hari ini tergugat tidak hadir. Ya, tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu akan diberikan panggilan kedua dan sidangnya akan diagendakan 3 minggu lagi dari tanggal hari ini, berarti tanggal 11 Juni. Nah, kita harapkan tanggal 11 Juni Vidi atau kuasa hukumnya hadir sehingga perkara ini bisa berjalan dengan baik, bisa diperiksa dengan baik dan ada keputusan yang baik bagi kedua belah pihak. Kuasa hukumnya pun juga tidak hadir. Tidak hadir, ya. Jadi bukan hanya Vidinya yang tidak hadir, tapi tidak ada juga kuasa hukum yang mewakili Vidi yang hadir pada hari ini. Sehingga kita kan tidak tahu nih, ya. Akankah Vidi hadir sendiri ataukah Vidi akan diwakili oleh kuasa hukumnya, dan siapa kuasa hukumnya kita juga masih belum tahu sampai hari ini. Kecewa tidak, Bang? Bagaimana ya, karena ini kan mekanisme persidangan suatu hal yang lazim. Jadi kami melihatnya ini suatu hal yang lumrah saja, normal saja, nggak perlu juga kecewa karena kan memang ini adalah mekanisme dalam persidangan dan diberikan kesempatan 3 kali. Kalau memang misalnya kesempatan 3 kali itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, maka tentu yang merugi kan adalah tergugat sendiri, ya, karena tetap akan ada putusan yang diambil oleh pengadilan ketika dianggap layak, panggilannya sudah patut dan layak, tidak hadir 3 kali, maka kan akan ada putusan secara prospek. Nah, jadi saya rasa pasti Vidi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena kan tinggal 2 kesempatan lagi nih untuk hadir dan menjelaskan semua apa yang menjadi persoalan yang menjadi pokok gugatan kami. Tuntutannya apa aja, Bang? Karena masih belum hadirnya tergugat, tentu kan belum bisa dibacakan, ya, karena kan gugatan itu akan dibacakan ketika tergugatnya hadir, ya. Tuntutannya apa aja, Bang? Tuntutannya, Bang? Jadi begini, saya harus jelaskan dulu, ya. Mungkin banyak juga nih teman-teman, terutama yang di generasi muda, generasi milenial ke atas itu kan mungkin tidak paham, ya, bahwa lagu Nuansa Bening ini kan adalah lagu yang memang sudah populer sejak lama, ya, dan sudah di cover oleh banyak artis sebelumnya, ya. Karena lagu Nuansa Bening yang diciptakan oleh klien kami Karen Nasution dan Rudy Pekerti ini sudah dirilis sejak tahun 1978, ya. Dinyanyikan sendiri oleh penciptanya Bang Karen Nasution, ya, dengan yang pemeriksaan pada waktu itu, dan sudah di cover oleh beberapa penyanyi pop, ya, termasuk Paris RM, semua segala macam, ya. Nah, jadi ini bukan lagu yang masih original baru dan kemudian Vidi adalah orang pertama yang mempopulerkannya. Jadi memang lagu populer yang kemudian di-remix oleh Vidi, ya. Nah, sampai di situ tidak ada persoalan, tidak ada masalah, ya. Hanya saja memang setelah tahun 2008, ya, Vidi merekam lagu itu dan kemudian didistribusikan, diedar melalui fisik, CD dan kaset. Ini kan kemudian banyak sekali eksploitasi sesuai dengan teknologi yang baru, yang secara digital, yang itu belum pernah diperjanjikan dan belum pernah diberikan izin. Itu satu. Jadi kita ke arah sananya. Nah, yang kita persoalkan terhadap Vidi adalah Vidi telah menggunakan lagu itu secara komersil, ya, di banyak konser selama 2008 sampai 2020-an, ya. Kalau menurut manajemennya yang bertemu dengan klien kami, atas dasar informasi yang diberikan oleh klien kami itu mungkin lebih dari 300 pertunjukan langsung, ya, di mana lagu Nuansa Bening itu dinyanyikan, ya. Namun tidak pernah ada yang namanya itu permintaan izin kepada penciptanya, ya. Tidak ada juga hal-hal lain yang dilakukan oleh Vidi terhadap penciptanya. Di era itu mungkin belum ada aturannya mungkin, Bang? 2002 sudah ada aturan sebenarnya. Ya kan, Undang-Undang Cipta kita kan diperbaharui, 87 sudah ada Undang-Undang Cipta, kemudian diperbaharui. 2002 juga sudah ada Undang-Undang Ciptanya, baru yang terbaru di 2014. Jadi sebenarnya kalau di tahun 2008 itu pun sebenarnya ada undang-undangnya yang mengatur, yaitu di tahun 2002. Cuma memang kan kita masih belum paham, ya, atau kita masih lebih menggunakan kebiasaan yang ada daripada mengacu kepada perundang-undangan, kan begitu, ya, sehingga undang-undang itu dianggap tidak ada meskipun ada, kan begitu. Nah, sekarang sejak tahun 2024 ketika saya mulai mengajukan gugatan
Aridias kepada Agnes Monica, baru kan semua orang akhirnya tahu bahwa ada undang-undang seperti itu, makanya sekarang kesadaran semakin bagus ya. Nah, jadi itu hal positifnya. Nah, jadi tidak pernah ada permintaan izin, tidak ada hal-hal yang artinya itu yang menghargai bahwa memang karya kita itu adalah suatu karya yang melekat kepada penciptanya ya. Memang setelah marak kasus hak cipta ini, menurut keterangan dari klien kami Kenan Nasution, manajemennya Vidi kan pernah datang berkunjung kepada Kenan Nasution ya. Manajemennya bukan Vidi. Kalau menurut keterangan klien kami ke kami, manajemennya nanti coba dikonfirmasi ke Bang Kenan Nasution langsung ya, menawarkan uang 50 juta rupiah. Ini juga Bang Kenan sudah pernah buka kepada teman-teman media ya, 50 juta rupiah. Dan ketika dipertanyakan oleh Bang Kenan Nasution, ini uang apa? Menurut keterangan dari manajemennya ya, ke Bang Kenan dan Bang Kenan cerita ke kami, ini adalah ya itulah uang ganti rugi atau apapun namanya untuk setiap konser yang dulu belum meminta izin dan juga untuk konser-konser selanjutnya. Kok seperti itu kan, begitulah kira-kira intinya. Nah, karena Bang Kenan tidak berkenan, maka ditolaklah pemberian 50 juta itu. Nah, tapi kita harus garis bawahi ya, ini memang itikat baik dari Vidi Aliano. Ya. Tapi satu hal yang nggak boleh kita pungkiri, artinya ada kesadaran, ada kewajiban yang tidak dilaksanakan selama ini, kan begitu, sehingga akhirnya ada inisiatif. Nah, cuma inisiatifnya itu masih belum dapat diterima oleh klien kami. Nah, oleh karena itu kemudian Bang Kenan Nasution dan Rudy Pekerti memberikan kuasa hukumnya ke kantor kami. Setelah kami pahami, kami pelajari, kami mengajukan somasi kepada Vidi. Nah, atas somasi kami itu, Vidi meresponnya, ya, kemudian melalui kuasanya ada pembicaraan itu akhirnya mengkerucut kepada besaran ganti rugi atau apresiasi, ya. Nah, kenapa kok langsung kita bicara mengenai masalah besarannya ganti rugi atas somasi tersebut? Karena memang sudah tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan, memang pelanggaran itu ada kan gitu ya. Karena kalau memang misalnya dianggap tidak ada pelanggaran, ya ngapain bicara ganti rugi? Ya, nah jadi, namun nilai besaran ganti rugi yang ditawarkan oleh Vidi melalui kuasanya itu juga masih belum dapat diterima oleh Kenan Nasution dan Rudy Pekerti. Ya, meskipun nilainya harus kami akui sudah jauh lebih tinggi dari nilai 50 yang pertama kali ditawarkan. Berapa hitungannya apa?